Salam Bapak Ibu jemaat sekalian. Selamat datang, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah Minggu pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dari sujud di altarnya. Buku pujian nomor 12, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat dan seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari datanglah, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
Baik saudaraku yang terkasih, mari kita teguhkan ibadah kita pada pagi hari ini, bahwa sumber pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu, ya Tuhan, dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau Tuhan ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Jemaat terkasih, silakan duduk kembali. Kita akan doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, selamat pagi. Pagi ini kami boleh datang menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan berkati kami, buka setiap hati kami untuk kami dapat memuji, mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari pertengahan, dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats pemimpin minggu pagi ini kita ambil dari Filipi 12, Filipi 4 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian nats pembimbing pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian.
dari buku kuning, pecahlah dan lihatlah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita akan bacakan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Hukum kasih diambil dari Markus 12 ayat 30 sampai 31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu jemaat sekalian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidaklah hukum yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Demikian hukum kasih pagi hari ini. Kita akan sambung dengan kidung pujian Yesus Engkau Baik.
sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setiamu, aku telah mengenal kasih setiamu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setiamu, aku telah mengenal kasih setiamu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Berita Nagora atau petunjuk kita baru, kita akan buka dari Kolose 1 ayat 12 sampai 13. Demikian film berita anugerah atau petunjuk itu baru. Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat yang ke-13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Demikian petunjuk hidup baru. Saya undang jemaat Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Demikian kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita nyanyikan buku pujian 214 bagaikan tanah kering. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan.
ia hanya bagimu kekal selama-lamanya. Dan intinya kami naikkan rasa syukur kami ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kasih sayang Tuhan terhadap kehidupan kami, di mana kami boleh beraktivitas sepanjang hari-hari yang boleh kami lalui, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu. Engkau Tuhan senantiasa peduli akan hidup kami. Engkau senantiasa mengerti apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, baik apa yang kami pakai, baik apa yang kami minum, baik apa yang kami makan. Tuhan sediakan semuanya itu sehingga kami semua umat Tuhan, terutama yang ada di POGPM, sungguh boleh merasakan cinta kasih Tuhan sepanjang hari-hari. Bahkan di saat ini ya Tuhan, kami bersyukur masih diberikan napas, kami bersyukur masih diberikan nyawa, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari perhentian seperti saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan berkenan setiap puji-pujian dan penyembahan kami, dan malaikat-malaikat surgawi bersemayam di atas setiap puji-pujian kami, sehingga berkenan di hadapan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan hamba-Mu ini yang Kau berikan kepercayaan untuk berdiri di altar-Mu. Kami hamba-Mu tidak lebih daripada yang lain, dengan segala keterbatasan hamba-Mu ini sebagai manusia. Ya Tuhan, mampukan kami. Engkau tahu bahwasanya hamba-Mu ini adalah berat lidah, namun Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi kami semua yang telah datang, yang telah hadir pada saat ini, kiranya urapan Allah terjadi pada kami semua, umat Tuhan yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, dan pada saat ini kita patutlah bersyukur atas segala kemurahan Tuhan. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari perhentian ini, dan biarlah segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi nama Tuhan. Yang kedua, saya mohon maaf pada sesi ibadah, di mana beberapa minggu yang lalu ibadah sore seharusnya saya, namun saya tidak tahu karena di WA banyak sekali apa yang masuk. Jadi ketika membuka akhirnya nggak ketemu. Tolong nanti untuk selanjutnya tidak salah jika ditulis di dalam sangkakala. Setiap pelayan firman mungkin yang berhalangan bisa menyampaikan ke sesi acara. Mungkin itu saja. Dan juga kita patut bersyukur dan bersukacita di mana istri dari Bapak Agus telah mengandung. Patutlah kita bersyukur. Tentu kita akan nambah jemaat. Kita doakan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berfokus pada firman Tuhan. Pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dalam Kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes 9, ayatnya yang 1 sampai dengan 10. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan, jemaat terkasih, untuk menyimaknya.
Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 10, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI memberikan judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Ayat 10, kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Demikian pembacaan kitab kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di setiap pertengkaran, di setiap perselisihan, kita terbiasa untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Pencarian ini, saudaraku, terkadang begitu penting dan karena ego masing-masing. Kerap kali, saudaraku, pencarian tersebut berakhir dengan permusuhan, berakhir dengan perpecahan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sama halnya dengan bacaan firman Tuhan di atas, di kitab Injil tadi, Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan satu pasal, yaitu sampai dengan 40, yang intinya isinya adalah ketidaknyamanan orang Yahudi terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika melihat seseorang yang dilahirkan cacat sejak lahir, pikiran mereka langsung tertuju hal-hal yang negatif. Telah disampaikan di bacaan tadi di ayat yang kedua, ini yang terjadi. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi atau guru, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?"
Ini terjadi ketika Tuhan Yesus melihat orang buta dan disembuhkan. Saudaraku yang terkasih, pemikiran tersebutlah sangat wajar atau umum di kalangan orang Yahudi pada saat itu. Terutama jika terkait dengan hal atau kondisi seseorang yang bercacat atau lahir cacat dari kecil. Langsung bertanya, dosa siapa? Dia sendiri atau orang tuanya? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menegaskan dan memberikan jawaban di ayat yang ketiga, bahwasanya jawab Yesus bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sangat jelas dan tegas Tuhan Yesus memberikan jawaban. Namun saudaraku yang terkasih, bagi Tuhan Yesus yang terpenting bukanlah soal pertanyaan, tetapi yang melakukan pekerjaan Bapa. Karena Tuhan Yesus tahu dan sadar betul bahwa dia diutus oleh Tuhan atau Bapaknya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Bapa. Sehingga dia turun ke dalam dunia untuk menyampaikan, menyelesaikan pekerjaan Bapa, termasuk di Bukit Kalpari. Dia disalib untuk setiap dosa-dosa umatnya, umat pilihannya. Itulah pekerjaan yang besar yang dibawa, yang diemban oleh Tuhan kepada umat pilihannya. Saudaraku yang terkasih, perkataan Tuhan Yesus di ayat ketiga bukan berarti atau semata-mata untuk atau bermaksud bahwa Bapa dengan sengaja membuat orang tersebut lahir dalam kondisi buta agar semata-mata kemuliaan Bapa dapat dinyatakan. Tidak demikian, saudaraku. Jadi ketika kita melihat hal tersebut atau melihat firman Tuhan, harus kita lanjutkan dengan ayat keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi antara ayat yang ketiga dan yang keempat tidak bisa terpisahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inti dari perkataan Tuhan Yesus, selama masih ada kesempatan, bagi dia untuk menjalankan tugas Bapaknya, pekerjaan Bapaknya. Tadi saya singgung di atas bahwasanya ia harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ia akan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, termasuk untuk menyatakan kemuliaan Bapa di surga. Melalui apa? Melalui apa yang telah kita baca di atas. Melalui orang buta sejak lahir,
Itulah saudaraku teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus terhadap umatnya. Demikian juga kepada kita pada saat ini. Gereja-gereja Tuhan saat ini. Kita harus giat melayani selama masih ada kesempatan. Selama masih ada siang. Mari saudaraku, kita bertanya dalam hati kita, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita gunakan kesempatan ini untuk melayani Dia. Karena teladan telah diberikan pada kita semua, ya bahkan rela mati disalib untuk kita semua. Oleh sebab itu, apa balasannya yang jadi pertanyaan untuk kita umatnya yang ada di tempat ini. Kalau saudaraku punya talenta bernyanyi, ya silahkan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudaraku punya tenaga yang kuat, gunakan untuk pelayanan juga untuk Tuhan. Kalau saudaraku punya uang banyak, kenapa tidak untuk pelayanan? Dan atau juga karier saudara, atau jabatan saudara-saudara. Gunakan itu. Wah, ada majelis saja, biar para majelis saja yang melayani. Saya tinggal duduk diam saja, mendengar. Tidak demikian saudaraku. Kita punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita harus sadar di mana ada siang dan di situ juga ada malam yang tentu ini untuk kehidupan kita selanjutnya. Selagi masih ada siang, kita gunakan waktu itu. Bagaimana jikalau kita sudah dipanggil Tuhan? Kita semua akan menghadap Tuhan Allah. Harus juga mempertanggungjawabkan setiap talenta-talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Mungkin sebagai guru, mungkin sebagai pemusik. Pada saat ini Tuhan Yesus menegur kita, memberi teladan selama 3,5 tahun yang ada di dunia ini. Itulah bukti teladan yang diberikan pada kita semua. Tuhan Yesus menyadari bahwa Ia diutus oleh Bapaknya untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Mari kita terus giat dan giat di dalam pelayanan, sehingga misi yang terpenting bisa terwujud. Bukti nyata Tuhan Yesus disalib untuk menebus kita semua. Namun seringkali atau acap kali kita yang adalah murid-muridnya seringkali meributkan hal-hal yang tidak penting, bahkan mengabaikan yang terpenting. Ada hal-hal kecil dalam pelayanan tentunya. Wow, ini seharusnya tata ibadah ini begini. Ini kok dilewati. Saudaraku, ini hanya cuman tata ibadah. Tetapi ada yang terpenting, yaitu kemuliaan Allah kita. Nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dimuliakan. Demikian juga dalam gereja. Itu terjadi. Ada hal-hal sepele. Mungkin misalnya ada acara gereja, acara Natal, atau Paskah. Ada hal-hal yang tidak penting,
menjadi sangat terpenting soal makanan. Saudaraku, ini seringkali terjadi. Yang seharusnya tidak menjadi penting, yang seharusnya yang bermakna itu makna Natalnya, makna Paskahnya, tapi hanya makanan kan sepele, saudara. Itu contoh kecil dalam pelayanan, itu seringkali terjadi. Mari selama kita diberi kesempatan, masih ada siang, mari kita gunakan talenta-talenta kita, apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Wih, saya mau melayani Pak. Wih, monggo. Kami membuka hati untuk saya mau memuji Tuhan, kesaksian pujian, silakan. Nanti bisa ngebel Mas Daud, aku tolong dibantu Pak, saya mau bersaksi misalnya. Kalau nggak berani sendiri, ya berdua, suami istri. Saya rindu gereja Tuhan di Depok ini ada setiap minggu ada yang kesaksian. Jadi bisa menguatkan, membangun. Mungkin bisa dari kilometer 19. Wah, jauh-jauh dari sana, mungkin nebeng. Ya, saya mau bersaksi. Nyanyi silakan suami istri atau sama anaknya, monggo. Itu untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebelum khotbah saya akhiri, saudaraku, mari kita renungkan pertanyaan ini. Apa yang kita lakukan selama masih ada siang? Gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup. Mari kita giat segiat-giatnya melayani Tuhan. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih, di mana Tuhan telah mendidik, menegur, mengajar, memberikan kemampuan kami agar menjalani hidup ini. Ya Tuhan, mampu untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang berkenan di hadapan Kau. Kami sadar betul di dalam pelayanan kami masih banyak kekurangan dan kelemahan. Ya Tuhan, kami tahu kami manusia dan kami percaya Engkau Allah Roh Kudus akan memampukan setiap anak-anak Tuhan yang mau ambil bagian di dalam pelayanan. Mari Tuhan, mampukan kami semua. Terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kami persilakan. Ada pujian? Apa langsung? Ya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita doa syafaat, saya ingin mari kita bersama-sama menjadi pelaku-pelaku Tuhan. Yang membawa kidung jemaat, silakan Mas Daud dibantu 375. Kidung jemaat, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Kidung jemaat. Tiga 75.
Jemaat kami sambut untuk berdiri biar tidak tegang. Kita nikmati. Ikut Yesus, ikut Yesus, meskipun saja susah, menderita dalam ikut Yesus. Mau ikut Yesus, mau ikut Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita bersapa di hadapan Tuhan. Kembali kami datang padamu ya Tuhan, memohon dan membawa setiap pergumulan dan permasalahan kami pada saat ini ya Tuhan, terutama umat Tuhan yang ada di Pogibem ini. Engkau Allah yang Maha Tahu apa yang sedang dipergumulkan oleh setiap anak-anakmu, umatmu yang ada di Pogibem ini. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, kecil maupun besar. Engkau Allah yang sangat tahu. Bahkan rambut yang ada di dalam tubuh kami itu terhitung, apalagi persoalan-persoalan yang ada di diri kami. Kami percaya ketika kami bersandar, ketika kami mau berseru, ketika kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan mau menyedengkan setiap permohonan kami di hadapan-Kau ya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang mendidik kami semua, agar hidup kami menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang giat segiat-giatnya. Apa yang Tuhan beri, talenta-talenta yang Tuhan beri, sehingga untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Engkau beri teladan pada kami semua. Engkau Tuhan yang telah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Demikian juga kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengemban tugas-tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami semua, terutama umat Tuhan yang ada di Pogibem. Terima kasih Tuhan, bila hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Ya Tuhan, kami rindu bangsa ini terus maju, bangsa ini terus bergerak ke depan, sehingga sejajar dengan negara-negara besar, mampu untuk berdiri sendiri. Dan tentu ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk pemimpin kami, Bapak Joko Widodo, serta aparat, serta kru maupun apa yang ada di dalam kepemimpinan negeri ini, baik yang ada di kepolisian, baik yang ada di TNI Polri. Tuhan memberkati
Saya terus menjaga negeri ini tetap kondusif. Walaupun saat ini Tuhan izinkan COVID masih bercokol di negeri kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu akan memberikan tepat pada waktunya. Setiap permohonan kami percaya tidak sia-sia. Tuhan mau mendengarkan kami. Kerinduan kami semua ya Tuhan. COVID ini cepat berlalu dari negeri Indonesia sehingga kami boleh bergerak bebas, perekonomian boleh tumbuh kembali dan negeri ini boleh makmur karena campur tangan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk perusahaan Sugar Group Companies, baik GPM, ILD, SIL, ILP, di masa persiapan tebang maupun suling tahun depan ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan pertumbuhan yang baik untuk tebu-tebu yang kami tanam, jauhkan dari hama penyakit dan berikan kesuburan setiap tanah-tanah yang telah diolah sehingga pertumbuhan dengan baik dan bisa menghasilkan pertumbuhan tebu yang baik juga hingga hasilnya boleh lebih baik lagi di tahun depan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Di tahun ini kami boleh menerima berkat Tuhan melalui perusahaan ini. Tuhan berkati terus perusahaan ini tetap eksis sehingga juga turut ambil bagian dalam mengatasi kemiskinan terutama di Lampung ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap perjuangan anak-anak kami yang sedang berjuang di pendidikan mereka, baik yang ada di PAUD, TK, SD, SMP, SLTA, perguruan tinggi, yang ada di Said maupun di luar Said. Tuhan terus menjaga anak kami, memberikan kecerdasan, kepintaran, kebijaksanaan, terlebih-lebih takut akan Tuhan. Kirimkan malaikat surgawi untuk senantiasa menjaga setiap perjuangan anak-anak kami, sehingga anak kami boleh berhasil dan mimpi-mimpi setiap anak-anak kami boleh terwujud ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk penginjilan baik yang ada di POGPM ini di kilometer 19, di kilometer 1918, TS Baru di Faktori di Huseng Barat ya Tuhan. Yalah nama Tuhan, Injil Tuhan disebarluaskan melalui setiap umat Tuhan yang ada di POGPM ini, juga merambah ke Lampung, bahkan di Indonesia, seluruh bumi ini, baik melalui media sosial, media elektronika. Tuhan berkati sarana-sarana untuk kemuliaan Tuhan, untuk penyebaran Injil. Juga berkati setiap hamba-hamba Tuhan, para misionaris, para penginjil, pendeta ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik yang ada di pelosok-pelosok desa, baik di kota, di tengah lautan, di tengah hutan, di lereng, di bukit gunung Tuhan, bahkan di seluruh ujung bumi. Tuhan terus berkarya dan memberkati sehingga Injil bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal keselamatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengandung, kiranya Bapa memberkati. Tuhan campur tangan setiap kandungan, ibu-ibu baik Ibu Siti Rahayu, baik Ibu Gesang, Ibu Puji Lestari, juga Ibu Fitri saat ini Tuhan berikan. Oh Tuhan, kami serahkan mereka semua, janin-janin yang ada di dalam kandungan mereka, dan berikan pertumbuhan yang terbaik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap program yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan terus campur tangan sehingga kami semua, para majelis-Mu, umat Tuhan saling bergandeng tangan satu sama lain, saling mendukung dalam pelayanan melalui apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah bergandeng tangan satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan bagi setiap pergumulan-pergumulan yang tidak terucapkan, yang tak tersampaikan. Kami percaya Engkau Tuhan yang Allah Maha Tahu, Engkau Tuhan Allah Roh Kudus akan membawa di hadapan Bapa, membawa doa-doa dan permohonan yang tidak terucapkan dalam hati kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang terus campur tangan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami. Kiranya Bapa berbelas kasihan dan berkenan atas setiap permohonan serta doa kami pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa syafaat ini kami sempurnakan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan hamba kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk hambanya atas pelayanannya. Biarlah apa yang sudah ditaburkan, yang disampaikan minggu pagi hari ini boleh menjadi berkat, kekuatan buat kita semua. Kita akan memberikan persembahan sebagai dasar dari persembahan, diambil dari firman Tuhan, diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Saya akan bacakan buat jemaat sekalian. Mazmur 50 ayat 23, demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mengiring persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 333. Tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Inginkan hijau gunung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hingga cerita damai dan teduh, kepada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan menyerahkan persembahan ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami sudah memuji, membesarkan dan mendengarkan firman-Mu. Kami tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik yang telah kami persiapkan, Bapa di surga. Berkati persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan yang sudah memberikan, Bapa di surga, dan maupun yang belumnya, Bapa di surga. Tuhan berkati anak Tuhan yang mengelola persembahan ini.
Biarlah Engkau berikan takut hormat akan Engkau Bapa di surga. Terima kasih kami menyerahkan persembahan ini dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah minggu pagi hari ini. Kita akan nyanyikan buku pujian 217 Bila Badai Hidup. Oh, maaf sebelumnya kita akan membacakan sangkakala. Pengumuman pertama, ibadah PUK tanggal 13 Februari tanggal 22 akan dilakukan di gereja Osing 1 pagi jam 9.30 dan sore seperti biasa jam 16. Juga akan ada ibadah di Kapel 19 jam 9. Kemudian yang kedua, renungan firman Tuhan untuk minggu depan pagi oleh Bapak Cahaya Putra dan sore untuk ibadah sore Bapak Batara Muda Siregar, serta untuk KPL 19 Bapak Oslan Panjaitan. Ibadah keluarga mandiri akan dimulai pada hari Kamis tanggal 10 Februari di Gereja PUK. Untuk yang kedua ini sektor B, sektor A beribadah mandiri di rumah. Khotbah melalui grup WA. Daftar nama keluarga untuk ibadah mandiri terdapat di sangkakala. Kemudian total saldo diakonia sebesar 1.529.400. Ada tambahan? Demikian sangkakala pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini. Kita nyanyikan 217 Bila Badai Hidup. Saya undang jemaat Bapak Ibu sekalian, kita pakai berdiri. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Bila gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Renyahlah takut tak bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu tetap teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan,
milik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan akan melindungimu tetap teguh. Tetap teguh. Mari saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita pulang menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, mengucap syukur dalam saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.